Perempuan Internasional diperingati tanggal berapa ya, Cak? Tanggal 8 apa deh? 8 April. 8 Maret ya Pak, ya Allah. Deh, Pak. Kan hari ini 8 Maret. Hai, balik lagi di podcast mulai dari Kita. Rame. Oke. Pasti audionya pecah kalau kayak gini. Kaget kan ya. gue bingung editnya kalau begini. Oke, Kalau betul. pada teriak-teriak. Mari kita ulang. Gak usah diulang-ulang, Nggak usah durasi diulang. kelamaan. Oke. Kenapa hari ini semuanya cowok-cowok yang podcast? Karena hari ini kita mau ngomongin Hari Perempuan Internasional. Hari Perempuan Internasional diperingati tanggal berapa ya, Cak? Tanggal 8 apa deh? 8 April. 8 Maret ya Pak, ya Allah. Deh, Pak. Kan hari ini 8 Maret. Hari ini 8 Maret deh. Hari ini 8 Maret. Masa kan kita bukan tapping. bentar. Gue ramalkan Eca minggu depan pakai baju yang sama pasti. Ya kan? Oke, lu omongan ini harus dicatat. Karena kita nggak tapping. Aduh. enggak. Ketahuan nih. Orang-orang juga gak bego-bego amat namanya podcast di tapping. Gak ada podcast live. Emang nggak ada podcast live bang? Ada sih. Ada. Ya Udah kata. Ya udahlah, bodo Ya udah. amat. Langsung ke inti. Hari, Iya, hari iya, ini kita iya, ngomongin Hari Perempuan Internasional. Oke. International Women's Day. Coba diulang deh pak. International Women's Day. Oke mantap sekali. Jadi International Women's Day ini kalau dari sejarahnya ya, Gimana? IWD disingkatnya IWD, IWD. Oke. Dalam sejarahnya Hari Perempuan ini berawal dari tahun 1900-an. Jadi pada saat itu ini ada masa ekspansi besar-besaran dalam dunia industri, terjadi kerusuhan dan perdebatan yang terjadi di antara wanita. Jadi katanya adanya penindasan pada kaum perempuan, ini memacu perempuan untuk lebih vokal dan menyuarakan perubahan. Sebenarnya ini kurang lebih mungkin udah Sering. sesuatu hal yang dilakukan sama Era Kartini. pahlawan kita Indonesia. Raden Ajeng. Kartini. Salah. Raden Raden Ajeng Ajeng Kartini. Kartini. Raden Ajeng era Kartini. Disingkat Waduh. singkat ya. Kalau Era depannya Kartini. Raden Ajeng. Raden Ajeng. Iya. Raden Ajeng Maafin Kartini. aku guys. Emansipasi perempuan yang dijunjung tinggi oleh beliau itu ternyata juga pada akhirnya dijunjunglah sama perempuan-perempuan internasional dan kemudian lahirlah yang namanya International Women's Day ini di tanggal 8 Maret. Bang, itu ada itunya gak sih bang? Apa? Ada sebuah organisasinya gak sih? Organisasi dunia gitu. tentang kewanitaan. Ya, Bukan kewanitaan, tentang Apa? wanita dong. Oh, iya. Tentang yang Iya, menjunjung iya, tinggi tentang. tentang martabat. Oh, oke, iya. Martabat. Ya emang salah kan gue Gue cuma salah nggak tahu ngomong. sih, gue nggak tahu apakah ada organisasi atau institusinya yang secara global ya. Tapi maksudnya pasti hal-hal semacam ini diorganisir sama PBB atau United Nations. Oh iya. Pasti. Iya, karena kan kesetaraan gender. Oke, Ya kan? Tapi ini ya kalau kita ngomongin soal perempuan, gue yakin Waduh, ini banget gue suka nih ngomongan ini. nggak sedikit dari pria yang merasa minder jikalau andai kata bila mana seorang perempuan itu mempunyai karir yang lebih cemerlang daripada seorang pria untuk dijadikan pasangan atau pacar. Japran banget. Benar banget. Japran banget. Waduh. Pasti. Enggak, sekarang gitu. Gue pengen mendengarkan pendapat lo masing-masing gimana soal statement itu. Apakah lo setuju kalau seandainya perempuan itu tidak boleh lebih dari lu sebagai kepala rumah tangga? Ini bicaranya udah berumah tangga dong berarti. Iya terserah deh lu mau Terserah, pacaran. oke. Lu kalau gue sih jujur pacaranku minder ya. Pasti lah, pasti. Coba dari siapa duluan yang Depa ngomong? dulu. Depa dulu. Kalau kenapa jadi gue? Ya udah, lanjut kan semua ngomong. Iya dong. Kalau buat gue sendiri sih gue yang pro Apa nih? Berapa? Apaan? Kita Berapaan? pro dalam kalau perempuan tuh boleh. Oh jadi nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, Kalau perempuan nggak lebih Lebih. kalau tapi tarafnya kalau gue tetap di jenjang kerjaan. Kalau di rumah tangga, di dalam rumah tangga menurut gue tetap laki-laki tuh harusnya memimpin. Oh jadi menurut gua. itu hanya dalam ekonomi. Iya. Karena menurut lo juga lumayan buat dipelorotin ya. Yo. Wah, gue gak usah kerja nih, gue jadi bapak rumah tangga. Gue jadi ngepel nih dia yang kerja. Dunia kebalik dong. Oh, iya. Bro, kalau lo Cak, Kalau gua ya sebenarnya fine aja sih ya selama di antara kedua pasangan ini mempunyai sebuah komitmen, mempunyai sebuah intinya sih komunikasi sih. Jadi misalkan lakinya di bawah gajinya daripada si ceweknya ya mesti dikomunikasikan biar tidak ada salah paham nantinya. Jadi
kalau mau ini pakai uang siapa, kalau mau itu pakai uang siapa, jadi semua jelas, semua aman, semua tenang, semua Mungkin bukan cuman soal keuangan atau ekonomi ya. Bisa jadi kayak misalkan pendidikannya dia udah S2 atau mungkin dia udah profesor tapi lo masih satu nggak lulus. Gimana nih? Iya kalau kayak gitu lu gimana? Iya, Cak. Karena kadang itu kadang itu beban gak cuma ada di diri lo, tapi di orang tuanya cewek lo yang kayak kamu ngapain pacaran sama dia, dasar ini orang yang pendidikannya rendah. Tapi gitu. aduh iya sih orang tua sih. Iya susah. Kadang tuh cinta kita terkendala sama orang tua, Bos. Iya. Bener, aduh. Cinta terkandas oleh mertua. Iya. Tapi kalau udah namanya cinta mah apa aja bisa sih. Maksudnya kalau udah cinta semua omongan semua gampang terpatahkan seperti itu. Tapi lo termasuk gitu juga, Pran. Aduh. Sebenarnya kalau gua ada yang lihat lagi lah. balik lagi sebenarnya gue balik lagi ke sama kayak Eca sih, kesepakatan ikutin, bersama. Cuma terkadang kalau pribadi gue rada gengsi ya, kalau ditraktir cewek tuh gue rada gengsi banget, sangat gengsi. Makanya gue selalu lebih baik dia yang makan, gue yang nggak makan, Bang. Kayak gitu. Ibarat lagi makan berdua nih, gue bayarin. Tapi gue yang gak makan. Gak minta. Karena lo gak punya uang. Ya karena gue gengsi orangnya. Terus lu rela-relain bayarin perempuannya lu buat iya gak apa-apa. Gak makan. Wow. Gue lebih kayak gitu, soalnya gue lebih gengsi. Tapi kalau misalkan emang keadaan terpaksa dan emang gimana ya, ibaratnya ya udahlah kita patungan. Tapi menurut gue itu bukan bagian dari gengsi. Kalau menurut gue itu gengsi adalah ya kok gue jadi yang disalahin sih? Enggak. Ini gue nggak justru nggak menyalahkan. Justru karena menurut gue itu adalah bagian dari tanggung jawab. Betul. Di saat lo udah mengajak makan, ya kalau ini juga dari pemikiran gue ya. Di saat lo udah berani lo ngajak makan perempuan untuk hubungan yang serius, berarti lo harus bisa bertanggung jawab juga. Betul. Tapi gue juga pernah berantem tuh sama mantan gue gara-gara rebutan bayar. Wow. Di depan kasir. Waduh. Sejujurnya waktu itu mantan saya adalah orang kaya raya. Wah, Uang saya sulit. pas-pasan, tapi kan saya tidak bisa diinjak-injak karena harta. Bapak langsung minder. Terjun bebas. Enggak, jadi gini awalnya gini nih, udah aku aja yang bayar. Udah gak apa-apa, aku aja yang bayar. Nyolot-nyolot tuh debat kan. Kasirnya bingung gak? Sebentar sebagai laki-laki gue harus mengalah. Yaudah kamu yang bayar. Wah. Bayarannya berapa, Bang? Bayarannya berapa kalau boleh tahu? Cuma makan KFC doang. Oh, KFC mah, Bang. Tapi wajar gak sih kalau perempuan tuh kadang-kadang yang maksudnya nggak ngebayarin. Iya kalau sama hal menurut gue wajar. Karena hubungan itu bukan tentang cowok, bukan tentang cewek, tapi tentang mereka, tentang kita. Bang, ini kan kita ngomongin perempuan. Bukan pacaran, Bang. Iya, tapi kan tadi lu ngomonginnya kalau seandainya kita dibayarin sama cewek, menurut gue nggak masalah. Karena kalau kita konteksnya adalah untuk berpasangan, pasangan itu untuk dua orang. Kalau cuman lo ngomongin diri lo sendiri atau ngomongin soal pasangan lo sendiri, ya lo bukan pasangan. Iya, betul. Tapi kalau menurut gua jatuhnya gengsi, kalau kayak gengsi gitu kayak ngerendahin gitu gak sih? Kayak misalnya lu gengsi ngerendahin wanita sendiri kan. Misalnya wanita bisa bayarin nih. Terus kayak lu enggak, gua aja gitu. Itu menurut lu ngerendahin atau emang ya udah wajar emang cowok tuh harus bayarin gitu? Enggak selamanya sih. Kayaknya kalau menurut gue pemikiran Japran adalah ya harus Jafran yang bayarin. Iya, kalau gue itu prinsip lu aja ya berarti. Itu prinsip gua kan balik lagi tadi kita topik soal bayar-bayar aja lama banget ya. Iya kan podcastnya lama. Jadi jauh nih wanita. Enggak kayak podcast yang kayak tadi kan. Gua meramalkan Tapping juga yang tadi. Gua meramalkan minggu depan podcast ini cuma bentar. Oh. Diisi dengan 3 orang. Salah satunya sama lu juga, Cak. Gua bisa ngeramal. Ya tapi ini gitu. Tapi ini ya kalau misalnya dari gue sendiri, gue mungkin secara dari perspektif perempuannya tidak ada masalah nih kalau seandainya kayak udah nggak masalah kalau gue tuh pacaran nggak ngincar uang lo, harta lo dan lain sebagainya. Cuman kalau gue sendiri gue berprinsip di saat gue udah mau mengajak berkomitmen, di saat gue udah mau apa sama pasangan gue nantinya sama perempuan gitu ya, itu pasti gue udah harus ada pegangan yang bisa ngebuat kehidupan ke depan itu lebih nyaman gitu. Maksudnya biar gue nggak diinjek-injek pertama. Gue juga pasti bilang kalau seandainya untuk urusan rumah tangga sama kayak Deva, pasti gue harus lebih dominan daripada ceweknya gitu. Lebih dominan di mana? Di semua kehidupan. Oke, lanjut. Kecuali mungkin dalam mengurus rumah tangga. Kalau dalam mengurus rumah tangganya, keuangan kan segala macam pasti udah dari sananya, ya kan. Nungguin apa nih? Apa ya, Bang Apa? Bang Jod. Aduh ngetik lama banget. Bang Jod. Suaranya kekecilan. Ini depan congor nih udah nih. Suara kecilan. Yaudah, Lu suruh. ayo lah deh. Sadis. Oh, sadis. Break the rules. Biasa nge-MC. Anjay. Siap MC. Asal jangan beatbox aja. Lanjut. Apa ya? Big Box emang Pizza Hut? Aduh,
Cukup jangan dilanjut cukup. Beatbox, Honda Beatbox. Gak disponsorin nih, gak disponsorin Mas. Suaranya kecilin, Suaranya kira kecilin, suara gue Bang. kecilan. Yaudah, lanjut, ayo kita mau ngomongin apa lagi? Ya wanita tetap. Wanita. Iya, maksudnya Kalau gua Cakep di depan. buka topik. Iya dong. Oke, bagus. Lu nyadar gak sih kalau di Indonesia tuh kayak kepemimpinan tentang pemimpin ya wanita. pemimpin wanita tuh kayak jarang banget sih. Oh iya. Menurut gua sih ya. Tapi gua nggak tahu sih kalau di luar ya. Tapi kalau di Indonesia tuh kayak jenjang wanita buat naik ke Jenjang karir wanita. Jenjang karir wanita tuh kayak lebih berat tuh menurut gua. Kalau pada masa-masa zaman dulu mungkin ya, tapi kalau sekarang itu kita punya Betul. Tri Risma hari ini, menteri banyak yang perempuan, bahkan sekarang menteri kabinet Gubernur sekarang Jawa itu Timur. banyak banget perempuannya terbanyak selama dia menjabat sebagai presiden. Maksudnya selama kehidupan kepresidenan ini tuh menteri ngerti kan maksudnya? Iya. Selama Selama ini presiden presiden ada di Republik Indonesia. Iya, ini tuh menteri terbanyak perempuan tuh ada di kabinet sekarang. Oke. Sri Mulyani, Tri Risma hari ini, terus Retno. juga ada yang KLHK, Retno Marsudi dan lain sebagainya. Puan mah Itu ketua DPR. iya. Kurang Cewek kan. Iya. Iya, sama. Megawati, Komatnya Miklun. Gubernur Jawa Timur Hovifah tuh. Hovifah, terus Megawati pernah menjabat sebagai presiden juga, kemudian banyak sih menurut gue perempuan-perempuan hebat yang sekarang ini bisa menjadi contoh di Indonesia. Najwa Shihab itu salah satu perempuan gokil. yang Gua setuju banget sih itu. menurut gue Setuju kalau Najwa Shihab tuh perempuan yang Iya, hebat. itu perempuan yang hebat yang jujur kalau seandainya gue seumuran sama dia di saat gue, mungkin kalau seandainya gue teman sangkatan dia, gue bakalan minder. Asli. Karena kayak pinter, iya, tajir, iya, Waduh. cakep, Waduh. iya. Kayak semuanya udah paket lengkap aja di dia gitu. Kayak ngomongin politik bisa, ngomongin olahraga ngerti, ngomongin teknologi juga Masuk paham. ke semua ya. Wawasannya luas banget dia. Wawasannya keluasan gitu kalau menurut tapi Iya, keluasan. trendsetter loh, Dia, trendsetter. dia, Wawasan. dia keluasan Wawasan untuk kita yang tersebit. Lu bukan kita. Gua ya. Gak usah ngajak-ngajak. Oke, gua aja. Lu aja sampai sekarang motor lu masih sobek. Tiba-tiba bawa motor sobek Oh nih. ya udah enggak usah deh. Apalagi terus apalagi. coba sekarang lu jawab yang lainnya. Coba Tapi tadi gue tadi setuju sih sama omongan. Ya kan setuju kan kanan kiri setuju sih Japri ini. Bukan, maksudnya gue kalau misalkan tadi perempuannya itu udah ngomongin pendidikan ya, perempuannya itu udah misalkan S2 terus laki-lakinya masih S1 atau masih lulusan sama SMA. Menurut gue itu sebagai ajang pembelajaran sih. Jadi kan misalkan ilmu apa yang nggak kita dapat yang nggak kita dapat pasti dia bisa ngajarin ke kita itu. Kalau gue karena prinsipnya ya kita harus berbagi ilmu kan, sesama umat itu harus berbagi ilmu. Waduh, berat. Kayak berat kan, Berat nih ya omongan. Iya kayak gitu. Intinya adalah mungkin yang Itu gue sih nggak minder Ya. ya. Itu gue nggak minder kalau masalah pendidikan karena iya saling Ya. berbagi ilmu, sharing jadinya. pendidikan lebih tinggi belum tentu pengalaman lebih banyak. Ya itu kan maksud. betul. Iya, betul. Jadi adalah intinya Mas Depa. Langsung intinya. Orang lu belum kasih dong. pendapat. Belum dong. Ya, Kasih dong. Kalau gua sih apa namanya ya? Kalau dibilang tadi Mas Depa bilang di Indonesia masih kurang, ya mungkin Mas Jody juga benar. Jadi lu yang membenarkan yang mana nih? Lu yang membenarkan yang mana? Kayak kata di otak gua. Jadi Enggak, kalau menurut gue memang kalau kita ngomongin soal kesetaraan ya, di Indonesia ini memang belum merata. cuma ya Kesetaraan perlahan gender belum. membaik dibanding yang dulu-dulu. Karena masih banyak stigma-stigma baik itu stigma keperempuan, Wah, stigma laki-laki itu yang masih ada banget di Indonesia Dan yang selalu betul. dibawa. Dan yang pada akhirnya menjadi toksik juga. Ya tapi kan kita nggak mungkin ngomongin soal toksiknya ya. Sekarang Iya. kita ngomongin soal perempuannya aja Iya gitu. betul. Intinya adalah kesetaraan gender. Sekarang Oke, lihat oke. ya, sekarang lihat ya, perempuan tuh ada yang jadi pembalap. Iya. Perempuan ada yang jadi pilot, ada yang jadi penyelam, ada yang jadi skydiver, ada yang jadi banyak profesi lah yang pada akhirnya bisa digeluti sama perempuan gak cuma sama laki-laki. Montir juga ada. Iya, iya. Sampai dibuat FTV montir-montir cantik. Waduh. Itu kan ada naskah. Itu skrip bang. Iya. Yang ya kan Oli tetap cantik gitu. Iya kan? Iya, betul. Atau mungkin naik gunung tetap cantik Pevita Pierce dia bisa juga. Pemain bola. Pemain bola juga wanita ada. udah banyak. Iya, futsal putri sekarang Futsal. udah mulai. Badminton itu gue paling suka tuh kalau nonton perempuan badminton versi putri. Roknya ya. pendek ya. Bukan. Maksudnya setara Kan pakai celana. kan pakai celana. Tapi kan tetapnya pendek.
Ya laki-laki juga pendek cananya. Iya. Ya, Apa hubungannya? kita Apa laki hubungannya? masa lihat laki. Ya kan sama-sama celana pendek, apa yang dipermasalahan? Apa yang Yang dipermasalahin? dimaksud adalah pahanya itu. Ya emang kenapa? Kenapa emang? Ya karena pahanya beda. Ya kan kita nonton olahraga pengen nontonin olahraganya, bukan kan- bukan Iya. ngomongin Nontonin fisik. cemes Iya. mencemes. Tergantung Perspektif. Itu Perspektif itu, manusia. itu bisa jadi Enggak. pelecehan loh, Cak. Iya, ayo, Cak. Ayo. Si, Kan gue nonton badminton cuma Cak, gue luruskan Cak, gue luruskan. Santai. Cak, itu bisa jadi pelecehan Mungkin loh. menurut Eca, menurut agama Islam itu aurat. Gue luruskan. Bukan masalah aurat ya, tadi gue justru ngeliatin celana pendeknya. Iya. Iya emang dia pengen liatin di gara-gara ngeliat pahanya. Emang lu. Lu kalau mau ngeliat paha liatnya ke lampu merah banyak cabai-cabean. Tahu. Waduh. Sulit, Cak. Iya. Benarkannya sulit tadi. aku disemak guys. Kan maksudnya gue tuh ngeliatin olahraga badminton tuh kan secara stamina pun perempuan dan laki-laki itu bisa sama. Bayangin badminton itu set laki-laki dan set perempuan aja sama kan. Maksudnya tuh tenaganya Secara teknik, secara segala macam teknis nggak ada yang membedakan. nggak ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki. Iya. Menurut gue itu ya perempuan di situ sama laki-laki gitu. Susi secara Susanti, terus Gracia sama. Poli. Gracia Poli yang sama Liliana Liliana Nasi. Tanto Yaya. Tonto iya. Neng. Who wants to be millionaire? Ya, jadi ini mau call friend atau 50-50 nih? Masuk Call friend. Masuk Depa. Ya itulah pokoknya Depa ini masuk. Ya kayak gitu. banyak lah dari berbagai macam lini itu perempuan sekarang udah mulai bisa semakin di depan lah ya. Ya. Udah mulai bisa sama lah sama laki-laki itu. Udah mulai bisa sama ya. Tadinya mungkin ada beberapa hal yang dipandang sebelah mata, pada akhirnya Ya, wanita itu bisa membuktikan. wanita Iya. bisa membuktikan. Tapi emang mungkin ya itu aja yang tadi yang saya bilang aja. Maksudnya jenjang karirnya tuh lebih susah aja. Tapi secara teknis, skill dan lain-lain sama, menurut saya sama semua sih. Iya. Oh iya. Sebagai Iya. perempuan. Wah, sekarang jujur. reporter TV tuh ceweknya cakep-cakep, kuat-kuat, skillnya bagus-bagus. Kok lu selalu mandang fisik sih? Lu kan tadi ngebelain. Lo fisik sih, Cak. Tahu deh, Cak, lu tuh nggak boleh Nggak boleh, semua Cak, perempuan Cak, Indonesia, nggak boleh. Itu semua tuh perempuan cantik, di Cak. dunia itu pun yang ganteng. Iya, Cak. Waduh iya juga. Dep, Semua perempuan tadi cantik. mereka ngehancurin gue, lu dukung gue. Sekarang lu ikut ngancurin gue juga, Dep. Astagfirullah. Tadi gue udah coba belain tapi sulit, Cak. Sulit melawan Bang Jody lebih tepatnya. Melawan arus itu sulit. Iya sih, cadis. Ya udah lanjut nih ngomong apaan? Tadi lu mau ngomong apa tuh? Apa? Jadi. Lo motong gue lagi ya? Udah Iya. lupa gue. Terus makanya besok-besok kalau misalnya bikin podcast ya, yang sopan. Kalau orang ngomong tuh jangan dipotong gitu. Gue jadi dinasehatin di segala lini gue nih. Ya pokoknya nih ya, lagi-lagi perempuan itu bukan lagi sosok yang perlu dipandang sebelah mata. Iya. Sama-sama manusia, sama-sama punya kemampuan. Justru menurut gua perempuan itu jauh lebih hebat. Selain dia bisa ngurus rumah tangga, selain menurut gua dia jauh lebih kuat daripada laki-laki. Hamil, melahirkan, setiap bulan harus dapet. Ya yang mungkin Dapet gua nggak apa? tahu. Kalau misalnya kata orang-orang kata perempuan itu mens, ego. Maksudnya Ternyata itu di menstruasi. Iya. Menstruasi yang gue nggak tahu ada teman gue yang sampai nggak bisa bangun dari tempat tidur gara-gara menstruasi, saking sakitnya katanya. Belum lagi melahirkan, udah gitu masih harus ngurus rumah tangga dari bangun pagi bikinin kopi dan lain sebagainya, ngurus anak, didik anak, tetap harus kerja juga, ada yang tetap sambil kerja, ada yang sambil apa, sambil ini sambil itu, dan semuanya itu bisa terjalani dengan baik. Sementara laki-laki Cuma sunat. Benar sekali. sunat ya, itu udah ini hal-hal yang paling bisa dari laki-laki ya. Pertama sunat, itu pun dapat uang. Iya betul. Iya. Wih, Iya kan? banyak Ya, sekali. itu dapat uang. Depang ngerasain nggak Pak? Rasain dong. Aja kita lihat. Rasain dong. Kita lihat. Enggak, maksud gue ngerasain dapat uangnya enggak? Dapet lah. Dapat dong. Oke, Kita ya buktikan aja sekarang. itu. Ya itu maksudnya jadi Aduh. laki-laki pertama sakit sunat, yang kedua bayar melahirkan, terus yang ketiga bayar biaya hidup dengan bekerja gitu ya. Berat juga sih sebenarnya ya, saling satu sama lain memang harus saling Melengkapi. Cuman kalau misalnya dari segi tenaga menurut gue perempuan itu juga jauh lebih luar biasa daripada seorang laki-laki yang ya udah. Bangun Iya. jam 4 pagi dan gak tidur lagi itu susah tuh. Iya, belum lagi harus netein. Waduh. Iya, Iya kan? Iya. Kalau udah punya anak, Iya udah punya anak. benar. Ya iya tapi jangan ngomong kayak begitu. loh, itu kan manusiawi kenapa? Gue jadi ngebayangin maksudnya. Tapi Lo otak pikirannya lu aja, kotor Cak. banget sih, Iya, Cak. Cak. Kenapa sih lu dari tadi kayak Salah lagi gue. padahal cowok juga punya tete, kenapa lu nggak ngebayangin Iya. cowok tete? Kenapa? Tete. Oh ya. Ya udahlah pokoknya begitu ya. Sekali lagi kita ucapin selamat Hari Perempuan Selamat Hari Internasional. Perempuan Internasional. Semoga Untuk para perempuan-perempuan
di Indonesia maupun di dunia bisa semakin terdepan. Bahkan ada perempuan yang masih muda, umurnya masih belasan tahun dan dia sekarang udah masuk, udah mendapatkan Nobel untuk keren membicarakan menyuarakan soal climate change, ngomongin soal perubahan iklim dan lain sebagainya. Menurut gue keren banget. Itu dia masih muda dan bisa menjadi inspirasi banyak orang. Bang, disuruh lihat sono bang sama kamera. Apa diatur? Tahu udah lu ngatur-ngatur dah. Anak baru, sombong banget. Ingat lo masih probation. Gue jadi Hendrarto. Gua Zafran. Gua Daiva. Kok kebalik? Ya kebalik. Lu harusnya gue Eca Oh ya, dong. gue Eca. Kita ketemu lagi. Kita ketemu lagi di Muda Podcast selanjutnya. Bye bye.